Sahabat DKB TV, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita masih mengulik Injil Yohanes bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santi Adi Manurung. Ngulik Alkitab ini dilaksanakan bersama-sama, kita ulik bersama-sama sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan tentu saja menggali setiap teks yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 17, Injil Yohanes pasal 17, dan diberi judul Yesus Utusan Allah. Yesus Utusan Allah. Ini judulnya juga menarik karena narasumbernya adalah pendeta, tapi judulnya Yesus Utusan Allah. Nah, saya mau menyapa narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa kembali, Pak Pendeta. Ya, jumpa kembali para sahabat YKB dan Bu Santi. Iya, baik Pak Pendeta, kita akan mulai saja episode kali ini, Injil Yohanes 17, dengan judul Yesus Utusan Allah. Kita akan awali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, melalui Injil Yohanes 17 kami melihat hubungan yang eksklusif, intim, tiada taranya antara Allah dan Yesus. Kami ingin belajar rahasia keintiman Yesus selaku Sang Firman Allah dengan Allah. Bagaimanakah kami juga boleh menerapkan sebagai model relasi kami hidup bersama dengan umat percaya dan juga dengan seluruh umat yang beragam. Berikanlah kepada kami iman kepada Kristus, sehingga kami makin mampu mengasihi kepada setiap orang yang berbeda dengan diri kami. Karena itulah hidup kami akan menciptakan satu kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sungguh-sungguh berkualitas. Kami serahkan Bapak percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacanya Injil Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan kau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Kau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Baik Pak Pendeta, perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Yesus untuk Murid-muridnya. Namun menurut amatan Pak Pendeta, secara khusus sebetulnya menurut amatan Pak Pendeta ya, Yohanes pasal 17 ini sebetulnya mau mengatakan tentang apa dalam doa Yesus? Jadi kalau kita merhatikan dari sudut konteks ya, Ya. konteks itu kita berarti meletakkan satu perikop di dalam konteks yang lebih luas. Ya. Maka Injil Yohanes pasal 17 ini berkaitan dengan saat Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Ya. Dan mungkin inilah satu doa yang sangat detail mengungkapkan bagaimanakah relasi yang mendalam antara diri Yesus dengan Allah Bapanya. Karena itu Injil Yohanes pasal 17 sebenarnya lebih tepat sebagai doa Yesus sebagai imam besar. Ya. Ini kalau pendapat saya, karena ini adalah doa yang mencerminkan hubungan yang istimewa, yang sangat spesifik antara Allah dan Yesus. Dan Yesus berdoa sebagai imam besar untuk mendoakan para muridnya, gereja, dan dunia. Ya, karena itu saya sebutnya doa imam besar. Gitu. Doa imam besar. Apa yang ingin dikatakan oleh Yesus yang adalah imam besar ini di dalam doanya, dalam kaitan antara Bapanya? Ya. Jadi banyak orang membuat teori-teori pandangan tentang Trinitas dan sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa pandangan-pandangan itu sebenarnya banyak lahir dari pola pendekatan karena mereka gemar membaca buku-buku filsafat atau memperhatikan pemikiran-pemikiran para filsuf. Saya heran sekali, mengapa mereka tidak menggunakan teks Alkitab? Justru Yohanes pasal 17 ini merupakan satu perikop yang sangat kaya dan mendalam yang mencerminkan bagaimanakah hubungan eksklusif yang intim antara Yesus dengan Allah. Hubungan antara Yesus sebagai Sang Firman Allah dengan diri Allah. Mengapa tidak mengulas dari Injil Yohanes atau memperdalam saja bagian ini untuk menjelaskan bagaimanakah sebenarnya Allah yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Gitu. Sehingga kita memang benar-benar mempunyai iman yang lahir dari sudut pendekatan Alkitab, lebih biblical, ya, bukan memakai kategori-kategori filsafat yang akhirnya membuat kita mengalami bias atau bisa mengalami distraksi tentang pengertian hubungan Allah dengan Yesus sebagai Sang Firman Allah. Ini menarik Pak Pendeta, bolehkah sedikit saja? Sebagian orang katakanlah yang ketika membaca Yohanes pasal 17 dengan cara pandang filsafat, apa yang mereka pikirkan? Jadi misalnya pakai pola pendekatan filsafat misalnya tentang pengaruh filsafat Plato ya tentang Trinitas. Maka di sana muncul roh ini adalah suci, yang kekal, yang tidak berubah, materi adalah dosa. Maka dari pendekatan filsafat ini mengatakan Sang Firman menjadi manusia, berarti Firman ini terkontaminasi dengan materi yang berdosa.
Nah, karena itu nanti muncul dari filsafat munculnya istilah Yesus mengenakan tubuh semu, namanya ajaran doketisme. Nah, seperti itu. Itu adalah cara pendekatan filsafat begitu, ya. Atau menyebutnya Yesus dengan satu istilah, Yesus Allah itu adalah substansi, ya, pakai kata substansi. Nah, itu akan menimbulkan sebuah kerancuan gitu. Jadi saya lebih mengusulkan ke depan kita filsafat tentunya dibutuhkan, tapi sebagai alat bantu. Tapi pijakan kita yang utama adalah Alkitab, ya. Bukankah prinsip reformatoris adalah back to the Bible, ya? Prinsipnya kembali kepada Alkitab, ya. Filsafat, sosiologi, psikologi itu semuanya alat bantu saja, tapi bukan main course kita begitu, ya. Bukan main subjek kita, itu bukan begitu. Supaya ketika kita membaca sungguh-sungguh dalam teks ini, lalu kemudian tersingkaplah apa yang memang ingin dikatakan oleh teks itu sendiri, begitu ya. Begitu. Tidak memakai yang memang tidak menjadi main course-nya kita. Nanti maknanya menjadi menjadi sana sini menyimpang, kita tidak menemukan makna yang ingin disampaikan oleh teksnya. Ya, baik Pak Pendeta, ini judul kita pun menarik di episode ini, yaitu Yesus utusan Allah. Tadi Pak Pendeta mengatakan ini doa Sang Imam Besar kepada Bapaknya. Nah, kalau kita lihat di ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau bahwa ini doa yang demikian intim, Yesus dengan Bapaknya, ayat 3 ini bisa saja menjadi salah satu yang bisa dibongkar-bongkar gitu. Relasi yang intim antara Yesus dengan Bapaknya hendak mau mengatakan bahwa Yesus ini memang hanya utusan, tidak lebih dari itu. Jadi dia berdoa kepada Bapa yang mengutusnya, dan dia sadar bahwa posisinya adalah sebagai utusan di bawah Allah Bapa. Bagaimana pandangan Pak Pendeta? Lagi-lagi menurut teks itu sendiri gitu. Jadi teks ini kemudian dipakai, ya. Saya katakan bukan umat Islam, tapi apologet Muslim, ya. Nah, apologet Muslim mengatakan, nah coba kamu baca, lihat Yohanes 17 ayat 3, Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Allah, ya. Yesus Kristus yang engkau utus, ya. Memang kata Yunani itu kata apetailas. Apetailas itu yang diutus, oke. Dan mereka lebih merasa dikuatkan. Nah, benar kan? Allah itu satu-satunya Allah yang benar, ya. Satu-satunya Allah yang benar, ya. Ton monon aletinon teon, ya. Nah, satu-satunya Allah. Berarti ada dua poin di sini. Allah itu satu, dan Yesus itu adalah utusan Allah, begitu. Nah, karena itu ayat 3 ini dipakai. Nah, benar kan? Injilmu, Alkitabmu, ya, menegaskan Allah itu satu, Yesus adalah utusan Allah, begitu. Lalu apa yang tadi saya katakan, tidak membaca secara utuh, ya. Jadi cara baca kita kan, semua ilmu itu mengajarkan tidak boleh kita membaca satu bagian lalu dilepaskan dari seluruh bagian yang ada, ya. Jadi seperti kalau saya ambil contoh itu musik Beethoven, ya, musik Beethoven, ya. Nah, Beethoven itu kita dengar satu bagian liriknya ini, tapi kita katakan saya sudah tahu semuanya, struktur dari makna lagu dari Beethoven. Nah, padahal kamu hanya membaca, hanya mendengar satu bagian. Kalau kamu mau mengerti, kamu harus mendengarkan keseluruhan. Bahkan lebih bagus lagi, mendengar seluruh karya-karya Beethoven, sehingga kamu bisa menangkap spirit utama dari Beethoven itu. Nah, sama seperti Alkitab ini juga sama. Kita tidak boleh hanya memegang ayat 3, ya, lalu kita definisikan jelas Allah itu cuma satu, ya, Allah itu tauhid, lalu Yesus cuma utusan. Kamu yang salah sih, utusan kok kamu jadikan Tuhan, kamu berarti menyembah manusia dijadikan Tuhan, lalu dibikin definisi semacam ini. Lalu dipakai untuk menyatakan bahwa disinilah letak kafir atau letak yang syirik, ya, syirik. Ya, begitu. Nah, kalau kita memegang Yohanes 17, cara bacanya enggak begitu, gitu.
Cara membacanya nggak cara begitu. bacanya. Ya, Baik, metodologinya harus benar gitu. metodologinya harus Ya. benar. Baik, Pak Pendeta, kita akan ulas di segmen yang kedua seperti apa metode yang benar. Terlebih lagi nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya yang mungkin saja bisa mendukung klaim para apologet Muslim yang mengatakan bahwa benar kan Yesus itu hanya utusan Allah begitu. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 17, Injil Yohanes pasal 17 dengan judul episode kali ini, Yesus Utusan Allah, Yesus Utusan Allah. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Bambang Mulyono. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Ada ayat 4 dan ayat 5 yang bisa saja ketika ayat ini dibaca semakin menegaskan apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Yesus itu posisinya hanya utusan, dia bukan Allah. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini dalam doa ini terkesan Yesus itu meminta kepada Allah untuk memuliakan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa yang mau disampaikan sesungguhnya lewat teks ini? Jadi sebenarnya kata memuliakan itu baiknya kita juga perhatikan pada ayat yang pertama. Di sana ada doa Yesus ketika dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Ya. Jadi ini satu catatan penting. Muliakanlah anakmu. Kapan? Telah tiba saatnya. Ya, jadi dalam pemikiran iman Kristen, Yesus itu wafat itu bukan satu kecelakaan. Bukan karena kebetulan dia ke Yerusalem lalu ketangkep gitu ya. Tidak. Jadi kehadiran Yesus itu memang secara penuh disadari. Salib itu, kematiannya itu merupakan misi utamanya. Jadi misi utama Yesus itu adalah salib. Dan orang seringkali lupa salib yang memang rendah, ya memang ya hanya diberikan kepada penjahat. Bagi Yesus itu adalah saat, ya, karena itu dia berdoa, Bapa telah tiba saatnya. Ya.
saat di sini pakai kata bukan kata yang kita kenal itu ya, misalnya kata kronos ya, bukan kata kairos, tapi kata hora. Hora itu adalah saat yang tak lama lagi, sebentar lagi. Dan memang teksnya berbicara mengenai sebentar lagi Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, wafat. Gitu. Jadi salib itu adalah manifestasi kemuliaan dia yang ingin dia hadirkan dalam misinya. Itu yang pertama. Lalu yang keempat, ayat yang keempat, aku telah memuliakan engkau. Ini dua kata yang berbeda. Yang satu adalah muliakanlah melalui salib. Maka pada ayat yang keempat, aku telah memuliakan engkau. Ya, jadi memuliakan Allah Bapaknya dengan karya-karyanya. Oh, makanya ini ada dengan menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaannya. Apakah dia membuat Mengajar, mujizat, mengajar, menyembuhkan yang sakit, ya memulihkan orang yang sedang menghadapi perasaan yang putus asa. Intinya Yesus telah menyelesaikan, ya. Jadi Yesus itu finishing well, ya. Jadi dalam karyanya itu finishing well untuk menuju kepada salib yang adalah kemuliaan. Nah, justru pada ayat yang kelima menegaskan poin yang justru sebaliknya. Banyak apologet Islam itu hanya mengambil ayat 3, tapi justru mengabaikan ayat yang kelima. Ayat kelima berkata, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri. Nah, ini kalimat penting. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi, Yesus itu mempunyai kemuliaan di hadirat Allah yang kekal. Sebelum dunia ada, dia sudah punya kemuliaan. Jadi, bukan kemuliaannya itu baru setelah lahir diberikan, gitu kan. Seperti kita manusia, setelah kita berjuang, ya, jatuh bangun, baru kemudian area kita sukses, kita diberi kemuliaan. Tidak. Yesus itu sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, kalau demikian, kalau kemuliaan Yesus itu sebelum dunia ada, maka pertanyaannya, utusan yang bagaimana yang dimaksudkan begitu? Apakah utusan sama seperti misalnya seorang presiden menyampaikan utusan kepada duta besar untuk melaksanakan sebuah policy, ya, atau kebijakan politik di negara mana begitu, ya, atau menteri luar negeri untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintahannya. Tidak. Di sini kata utusan ini justru ditempatkan dalam konteks dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maka kata utusan ini akan mempunyai makna yang lebih luas, lebih dalam, dan nanti akan kita lihat pembandingnya. Misalnya, apakah kalau utusan itu berarti dia inferior? Berarti apakah dia lebih rendah? Untuk pembandingnya ada baiknya kita lihat dalam Yohanes 15. Ya. Nah, ini contoh yang baik. Ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Ya. Yohanes 15 ayat 26. Ya, silakan bacanya. Ya. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tadi kan pernah kita membahas tentang Roh Kudus sebagai Parakletos, ya kan? Nah, Parakletos ini akan kuutus, ya. Nah, berarti kan ini kan juga diutus kan? Kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi. Nah, di sini Roh Kudus, apakah kalau diutus itu dia kemudian posisinya lebih rendah? Gitu. Di sini jelas Roh Kudus Parakletos, sang penolong itu yang diutus kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dari keluar dari Bapa. Nah, sama. Yesus juga adalah keluar dari Bapa. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Allah adalah Allah. Nah, poin ini penting.
apa yang keluar dari Allah adalah Allah. Hmm. Apa yang keluar dari manusia Hmm. adalah manusia. Hmm. Maka di sini menegaskan baik Yohanes pasal 15 maupun Yohanes pasal 15 pasal 17, Yohanes pasal 17 juga menegaskan bahwa Yesus juga keluar dari Bapa sehingga dia memiliki kemuliaan yang dimiliki di hadirat Allah sebelum dunia ada. Berarti Yesus sebagai utusan ini bukan dalam yang sifatnya hierarki, ya. Menteri disuruh presiden, Ya. begitu kira-kira. Bukan subordinasi, tapi koordinatif. Nah, Itu gimana tuh? Ya. Koordinatif. Jadi koordinatif kan harus setara. Ya. Koordinatif ini harus setara. Misalnya kita punya rekan itu kan koordinatif itu setara dalam arti eksekutif ya. Eksekutif itu kan sama. Dia sama posisinya. Nah, demikian pula Yesus ini koordinatif antara Bapa, dia sebagai firman, dan Roh Kudus itu koordinatif. Tapi kalau subordinatif itu berarti hubungannya atas bawah. Nah, di dalam teks ini sama sekali tidak ada kesan bahwa Yesus ini subordinatif. Tapi lebih tepat koordinatif. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam doanya ini melibatkan tentang dirinya maupun karya Allah gitu. Sehingga dia mengatakan, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Jadi menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Jadi sifatnya koordinatif. Bukan utusan yang subordinatif. Yang engkau berikan kepadaku. Sebagai dirinya sang firman. Gitu. Kira-kira demikian yang jelas dari teks ini. Ya, jadi kalau begitu apa makna pengutusan? Karena kata utusan itu juga kan kata mengutus juga ada di ayat 8 begitu ya. Jadi karena itu apa sebetulnya makna utusan, mengutus antara Yesus dengan Bapa ini? Ya. Kalau memang ternyata ini bukan subordinasi melainkan ini setara tapi fungsi fungsi koordinasi, rekan setara. Ya. Jadi utusan mengutus, jadi sebetulnya apa yang mau disampaikan? Kalau memang ternyata relasi di antara keduanya bukan relasi yang subordinasi. Ya, jadi itu dikuatkan pada ayat yang baiknya kita lihat pada ayat yang ke-6 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman. Jadi Yesus itu menjadikan dari tugasnya utusan itu adalah bagaimana dunia atau manusia yang terpisah oleh dosa sehingga mereka menjadi milik dunia. Yesus datang untuk mengembalikan mereka menjadi milik Allah. Jadi mengapa? Karena Allah mengasihi dunia itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Kristus datang, utusannya adalah membawa mereka menjadi milik Allah. Sehingga dengan mereka menjadi milik Allah, maka mereka kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Lalu ditegaskan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi tugasnya adalah mengembalikan manusia yang semula yang telah terpisah dari Allah oleh karena dosa itu kembali kepada Allah melalui karya kerjanya dan juga ia yang dimuliakan melalui salib itu. Jadi Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang menjadi pemisah antara engkau ialah dosamu. Jadi dosa itu adalah penghalang. Nah, dosa ini tidak bisa ditempuh manusia, ya kamu jadi orang yang saleh, kamu jadi orang beramal, kamu jadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Dosa itu menghalangi itu. Gitu. Kita pinginnya ke sana, tapi dosa menghalangi kita untuk ke sana. Begitu. Nah, siapa yang bisa melakukan itu adalah Yesus sang firman, dan firman ini kenapa bisa menolong manusia? Karena sang firman menjadi manusia.
Jadi kita itu seperti orang yang terperangkap di dalam sebuah lumpur Ya, yang menyedot kita Ya, ya. Makin ya. kita makin Bergerak tuh makin makin disedot. justru makin disedot. makin disedot. Nah, siapa yang kita tidak bisa kemudian memikirkan yang baik-baik itu saja tidak bisa. Kita butuh orang yang menolong Jauh kita. lebih kuat. Nah, Yesus ini sebagai orang yang diutus Allah, yang adalah firman Allah, adalah menarik dia supaya orang ini selamat menjadi miliknya Allah kembali. Yang telah Allah ciptakan itu agar kembali lagi menjadi milik Betul. Allah. Begitu ya Pak Pendeta. Nah, kita juga melihat di teks-teks sebelumnya bahwa Yesus sering dituduh melakukan penghujatan begitu. Karena ia mengatakan anak Allah, lalu kemudian ya setidaknya kalaupun kamu tidak percaya tapi kamu percaya akan pekerjaan-pekerjaanku. Nah, kalau kita melihat di teks ini Pak Pendeta bahwa ternyata Yesus dengan Bapa itu relasinya setara. Bagaimana kita menghadapi katakanlah argumen-argumen yang mengatakan jangan-jangan Yesus telah melakukan penghujatan kepada Allah. Ya. Jadi kata yang ini ya, kata setara itu mungkin kurang tepat ya. Mungkin bahasa kita ngerti, tapi sebenarnya kata yang dipakai oleh gereja itu bukan setara. Homoousios. Ya. Homoousios itu lebih dari setara. Karena homoousios itu, ini terjemahan juga, sehakikat. Yesus itu sehakikat dengan Allah. Homoousios. Gitu. Tadi yang pernah saya terangkan bahwa apa yang berasal dari Allah, keluar dari Allah adalah Allah. Nah, disebutkan roh kebenaran keluar dari Allah, maka dia adalah Allah. Yesus keluar dari Allah, dia adalah Allah. Begitu. Nah, dengan demikian yang harus kita sikapi adalah kadang-kadang istilah itu membuat kita mengalami bias untuk memahami sebuah makna. Gitu. Paham. Kita berupaya mencari istilah untuk berusaha dekat dengan maknanya, tapi tidak jarang dengan istilah itu kita belum tentu juga sampai kepada makna yang paling penuh. Itu kesulitan kita ya, sepertinya Pak Pendeta ini sebagai orang-orang percaya. Kita sadar bahwa kita perlu istilah sebagai representasi, tapi kita harus sadar betul bahwa istilah itu sendiri tidak ataupun belum sempurna mau mengatakan tentang tidak hal merepresentasikan itu. Apa yang dimaksudkan. Ya. Begitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya gereja sudah jelas dalam hal ini yang dipakai kata homoousios. Dan homoousios itu logis karena Yesus sendiri mengatakan aku keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Roh Kudus, Parakletos keluar dari Bapa. Jadi memang keluar. Jadi dalam diri Allah itu ditempatkan dalam waktu kekekalan. Dalam kekekalan Allah mengeluarkan dalam dirinya Sang Firman, mengeluarkan dalam dirinya Sang Roh, ya, Ruach Elohim itu. Dan 3 pribadi inilah yang berkarya sehingga di dalam Yohanes pasal 17 itu menggambarkan tentang kedekatan. Nah, kalau soal penghujatan itu benar kecuali yang mengatakan itu memang benar-benar Allah. Jadi Yesus itu hanya 2 kemungkinan. Yesus itu menghujat Allah, atau dia menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh sehakikat dengan Allah. Nah, poin ini saya kira penting karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah dia adalah Allah. Tapi sebenarnya gampang sekali saya jawab. Misalnya dalam Yohanes 5:18 mengatakan, misalnya silakan Ibu baca ya. Nah, ini mengapa ayat ini tidak pernah dikutip ya, dipakai untuk jadi dasar gitu. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi jelas sekali bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi memang dinyatakan bahwa Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa mendengar kata-kataku, ia mendengar kata-kata Bapakku. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku? Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku? Alkitab jelas. Ya, ketuhanan Yesus bukan karangan Rasul Paulus. Injil juga menyatakan, bahkan di dalam Injil Matius, ya,
Yang mengatakan Tuhan itu siapa? Mengatakan Allah. Iblis. Ketika ada orang kerasukan setan, iblis itu berkata, jangan engkau hukum kami, ya anak Allah. Ya, jadi aku tahu engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Jadi Injil konsisten menegaskan bahwa Yesus memang sehakikat dengan Allah. Penghujat itu begini, saya sebagai manusia berani-berani mengklaim. Ya. Misalnya saya ini mengklaim, Nabi itu mengklaim bahwa dirinya ini seakan-akan ya hampir sama, punya kemuliaan yang sama dengan itu menghujat. Justru penghujatan terjadi kalau manusia itu diidolakan, dikultuskan seperti Tuhan. Nah, coba bayangkan, apakah kita melakukan itu dalam hidup? Apakah kepada artis, kepada orang-orang yang kita kagumi, atau mungkin kepada sosok yang kita anggap nabi, kita tempatkan sampai sedemikian rupa. Itu adalah satu penghujatan, satu idola yang sama dengan penyembahan berhala. Begitu. Baik Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya kita akan ulik bersama-sama di segmen ketiga berkaitan dengan kesatuan dengan murid-murid. Ini juga poin menarik yang diucapkan juga, yang disampaikan juga oleh Yesus di dalam doanya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 17 dengan judul Yesus Utusan Allah. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini, segmen penutup. Bagian doa Yesus juga ada bagian yang menarik Pak Pendeta. Saya mau bacakan di ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Apa yang dibayangkan oleh Yesus, atau apa tepatnya yang diminta oleh Yesus dalam doanya kepada Bapanya? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kesatuan seperti apa yang dibayangkan oleh Yesus dan juga yang ia rindukan buat kita, murid-muridnya? Ya, saya kira pertanyaan ini sangat relevan ya, karena kita
suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita berada di dalam keberagaman kekristenan. Gereja yang disebut adalah gereja sebagai gereja yang adalah gereja yang beragam. Nah, karena itu PGI seringkali juga mengutip dari ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, ya. Lalu diambil supaya mereka semua menjadi satu, ya. Ut omnes unum sin, ya. Nah, di dalam ut omnes unum sin itu mau mengatakan bahwa lalu modelnya bagaimana? Nah, model kita ini bukan model yang dibangun kata-kata yang bagus, tapi sebenarnya dibangun di dalam konsep relasi Trinitas. Ya. Nah, konsep Allah Trinitas, karena Allah yang Esa itu kan di dalam konsep iman Kristen itu dinyatakan dalam 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini adalah mempunyai keunikannya masing-masing, tapi ketiga pribadi ini saling memasuki, saling mendiami. Karena itu disebutkan Trinitas kita adalah Trinitas perikoresis. Ya, jadi Trinitasnya gereja GKI, Katolik, ya, Ortodoks, ya, atau seluruh umat Kristen adalah Trinitas perikoresis yang saling mendiami, saling memasuki. Nah, itu adalah konsep yang fundamental yang menegaskan itulah model yang tidak bisa ditawar tentang hubungan antara Allah di dalam dirinya yang beragam. Lalu ditarik, maka kita pun yang beragam juga dipanggil. Tapi itu yang seringkali dipahami, seakan-akan kita ini sama dengan Allah Trinitas. Ya. Nah, karena itu muncul di Indonesia juga ya beberapa gereja yang menegaskan bukan Trinitas, tapi sebagai Unitarian. Nah, ajaran-ajaran Unitarian mengatakan, jikalau Allah itu satu di dalam Yesus, dan kita juga satu di dalam Yesus, maka kita adalah memiliki hakikat ilahi. Nah, jadi ditariknya demikian. Mereka lupa bahwa ada 2 bagian yang terpisah. Ya. Kalau saya boleh mengatakan dengan istilah yang paling gampang, yang pertama itu hubungan antara Allah dengan dirinya, namanya intra-trinitarian. Ya, jadi ini hakikat Allah. Dan yang diri kita ini yang ekstra. Yang di luar kita ini adalah ciptaan. Ciptaan tidak bisa menjadi pencipta. Begitu. Nah, kalau Unitarian mengatakan tidak. Karena kita ini satu dengan Yesus, dan Yesus juga adalah satu dengan Allah, maka kita bisa sehakikat atau satu dengan Allah. Nah, saya jawab, kalau itu dilakukan, saya katakan, itu bidat. Ya. Ajaran itu justru ajaran yang dikutuk oleh konsili baik Nikea 325 maupun Konstantinopel tahun 381. Nah, tapi yang sudah dikutuk ini dihidupkan kembali. Seakan-akan kesatuan ya, Allah dan Yesus itu menjadi kesatuan otomatis antara kita dengan Yesus saja. Seakan-akan kita ini sama. Berarti kita ini juga adalah anak Allah. Dan mereka menyebutnya, kita juga adalah anak Allah. Kita bukan anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Beda. Yesus adalah the Son of God. Kita itu adalah the children of God. Ya. Esensi the Son of God dengan the children of God itu berbeda. The Son of God itu adalah sehakikat dengan Allah yang kekal, yang memiliki kemuliaan yang dikatakan oleh Yesus sebelum dunia diciptakan. Kita itu adalah anak-anak Allah yang diadopsi. Nah, kita tadi saya katakan milik tadi adalah kita nih yang milik dunia. Ya, yang terpisah oleh dosa, kita menjadi milik dunia, lalu Yesus menebus. Yesus menyelamatkan, mengembalikan kita menjadi milik Allah, tapi kita tetap ciptaan. Jadi jangan dikaburkan, ciptaan bisa mencapai Sang Pencipta. Itu adalah juga salah satu bentuk penghujatan gitu. Manusia kok bisa mengklaim dirinya itu menjadi sama dengan Tuhan.
Begitu. Nah, kita harus meluruskan. Jadi yang kita luruskan pemahaman-pemahaman yang salah membaca. Karena apa ya? Karena biasanya orang itu disuruh membaca Alkitab menurut pengertiannya mereka sendiri. Nah, padahal kalau kita dalam ilmu, kalau kita belajar fisika, kita belajar kode etik, disiplin, metodologinya fisika. Kalau kita belajar kimia, kita juga mengikuti disiplin dan metodologinya kimia. Kalau belajar matematika, kita juga mengikuti metodologi. Ilmu sejarah juga punya metodologi. Kenapa kita tidak menggunakan metodologi yang benar? Kita hanya pakai persepsi kita masing-masing, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang justru ingin, maksudnya sesuai dengan Alkitab, tapi justru makin menyimpang dari Alkitab itu sendiri. Nah, jika memang demikian bukan kesatuan yang seperti itu yang dibayangkan, maka apa maknanya dengan kata sama seperti kita adalah satu? Ya, jadi sama seperti kita. Nah, itu saya katakan. Sama seperti kita itu maksudnya di dalam arti model. Jadi, nah ini membedakan begini. Bahwa kesatuan itu adalah misinya Kristus. Jadi karena itu dibedakan, misalnya bapak-bapak gereja dari Kapadokia membedakan antara teologia dengan oikonomia. Nah, oikonomia itu menjadi ekonomos, ya nanti menjadi kata ilmu, tapi maksudnya oikonomia itu menunjukkan kepada karya Allah di dalam sejarah. Jadi teologi itu adalah tentang diri hakikat Allah, sang yang kekal itu, ya. Maka itu teologi. Kalau ekonominya adalah karya Allah di dalam sejarah yang bekerja untuk setiap orang yang berbeda dalam arti sebenarnya masalah berbeda tapi seringkali terpisah dan saling membenci nah itu yang dibenahi. Orang berbeda, nah masalah selama orang tidak saling membenci dan memusuhi. Tapi yang dihadapkan dosa itu menciptakan permusuhan. Nah, permusuhan itu menarik sekali kalau kita perhatikan. Kita tidak harus membenci orang yang berbeda. Orang seiman aja kita bisa saling membenci. Ya. Bahkan, misalnya di dalam Kristen kan juga ada beberapa denominasi, itu bisa saling memusuhi. Ya. Atau di dalam Islam, antara Islam Sunni dan Syiah, itu bisa kok bunuh-bunuhan, itu bagaimana? Kamu kan percaya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu berada di dalam belenggu dosa dan membutuhkan Kristus, Sang Firman Allah yang bisa dengan firman-Nya itu dia membarui, melalui kematiannya kita tuh ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan. Ya. Dengan demikian maka yang mau ditekankan di dalam karya Kristus adalah supaya kita sebagai manusia melihat bahwa kita bisa, bahkan jangankan, kita bisa juga membenci diri kita sendiri. Ya, itu menunjukkan kuasa dosa itu luar biasa. Jangankan kita kepada yang seiman atau ya apalagi yang berbeda. Kepada diri kita aja kita bisa membenci. Coba berapa banyak kalau kita mau lihat. Orang yang membenci dirinya sendiri. Orang yang menolak dirinya sendiri. Karena dia membenci diri sendiri, maka dia memantulkannya, membenci kepada orang lain. Nah, inilah yang mau dikerjakan oleh Kristus itu, ya, supaya model relasi kasih yang saya sebutkan tadi perikoresis, model relasi kasih perikoresis inilah menjadi model relasi kasih kita di dalam dunia ini sehingga kita dipanggil mengasihi sesama kita, mengasihi musuh-musuh kita, tapi juga mengasihi diri sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kesatuannya lebih ke model ya, model relasi kesatuan Allah Trinitas yang saling mengasihi, maka ia pun juga mengharapkan kita pun yang telah dikasihi juga hidup di dalam saling mengasihi. Setelah dia sendiri begitu yang berkorban untuk kita, yang mengembalikan kita menjadi milik Allah. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan misi, Pak Pendeta? Kalau Yesus itu diutus bukan dalam arti yang subordinasi ya, karena memang kemuliaan dia itu sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan. Tetapi pada saat yang sama ketika kita sudah diselamatkan, maka ada misi juga yang hendak dia utus, yang hendak dia berikan bagi kita agar kita menjadi utusan-utusan yang juga saling mengasihi. Gimana menurut Pak Pendeta? Ya, jadi memang saya katakan bahwa
ekonomi ya, tadi ada Hmm. dua ya, Hmm. teologi dan ekonomi. Ekonominya itu Karya. karya keselamatan. Itu adalah misinya Allah, misinya Kristus gitu. Nah, misinya Kristus supaya kita itu satu, manusia itu bisa memiliki sebuah sistem kehidupan yang jelas kalau dia punya role model. Ya, Ya. betul. Kita pendidikan yang paling awal di dalam keluarga itu adalah role model orang tua. Iya. Ya. Kita menjadi seperti ini bisa terjadi karena role model kita salah. Misalnya, Ya. karena role model salah kita hanya bisa mengikuti. Maka manusia juga diajak. Lihatlah role modelnya tentang Allah. Hmm. Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus yang saling mengasihi, saling mendiami, Mhm. yaitu Allah Trinitas Perikoresis. Ya. Tapi yang kedua, lebih daripada sekedar role model. Misi Kristus juga membawa kita menjadi orang partisipan. Kita mampu berpartisipasi dalam karya Allah. Nah, dua aspek ini penting. Role model dan kita sebagai partisipan. Dan kata partisipan itu adalah paling penting. Iman adalah kita tindakan yang mau berpartisipasi dalam karya dan misi Allah. Begitu. Jadi kalau kita itu mempunyai bagian yang hanya role model tapi kita tidak mampu berpartisipasi, ya kembali kepada satu teori atau apa gitu. Partisipasi menunjukkan bahwa saya mau terlibat, saya mau ambil bagian. Nah, ketika kita ambil bagian, maka di situ sama seperti kita, gitu. Iya. Jadi bukan sekedar role model, ini role model. Cuman di sana saja, tetapi kita berpartisipasi, aktif dalam mengerjakan juga misi Kristus, yang menyelamatkan, yang memulihkan, dan sebagainya. Maka kesatuan yang dibayangkan tuh kesatuan melihat relasi perikorosis bukan cuma sekedar role model, tapi kita ikut dalam arak-arakan itu. Ya, jadi partisipasi mengatakan bahwa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, kamu akan berbuah jikalau kamu tetap ada. Itu partisipasi. Tapi bukan berarti partisipasi kita langsung mengubah DNA atau kodrat kita menjadi seperti Yesus. Iya, kesatuan yang dibayangkan bukan lalu kemudian tiba-tiba kita menjadi satu hakikat. Nah, itu menjadi homoousios. Nah, itu saya kira itu sesat ya cara berpikir yang mengatakan bahwa manusia kalau kita dalam kata seakan-akan mereka mengutip ayat Alkitab ini benar. Sama seperti Yesus adalah satu dengan Allah dan kita satu dengan Yesus, berarti kita satu dengan Allah. Itu berarti kamu satu sehakikat dengan Allah. Kita ini manusia punya awal, punya akhir. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Nah, itulah. Jadi cara berpikir yang sederhana ini mengapa masih banyak orang kok tidak bisa menerima dengan mudah ya. Saya kadang-kadang bertanya, itu mengapa itu? Berarti teks ini juga bisa saja disalahpahami oleh sebagian kalangan apologet Muslim, tapi juga dari bagian yang mengaku orang Kristen dengan berbagai macam pengajarannya bisa juga salah paham juga berangkat dari teks ini juga ya Pak Pendeta. Jadi saya jumpai banyak orang salah paham, baik mereka yang non-Kristen maupun orang Kristen sendiri. Iya, betul. Begitu. Betul. Ya? Dan ini terjadi karena apa? Karena kita hanya membaca dari pengertian kita sendiri. Ya, jadi mari kita rendah hati. Kalau kita ini saya katakan orang belajar matematika juga punya metodologi. Gunakan metodologi matematika, jangan menggunakan metodologi sejarah kepada matematika. Tidak cocok kamu, tidak kena kamu. Ya. Nah, ini contoh yang bentuk yang sederhana. Kenapa kita sangat sulit? Coba mari kita menjadi orang-orang yang terpelajar dalam arti memahami dengan baik bahwa semua pengertian itu harus menggunakan metodologi yang tepat. Gitu. Iya, ini mungkin problemnya orang-orang beriman kali ya Pak Pendeta. Untuk urusan faith, ideologi entah kenapa menjadi nggak logis. Kalau untuk urusan ilmu-ilmu lain bisa mengerti, tapi untuk urusan faith sesuatu yang begitu dia yakini sedemikian tuh sampai hilang cara berpikir sehatnya. Gitu. Dan itu tidak berarti bahwa hanya orang-orang yang berpendidikan biasa. Bahkan orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi, seorang guru besar ya, ataupun seorang dokter bisa sampai punya pengertian yang seperti itu. Betul. Nah, itu letak masalahnya di apa? Yaitu bahwa
kita jangan menyamakan faith itu bahwa seakan-akan kalau saya sudah punya iman, otomatis saya sudah mempunyai kapasitas spiritual yang membuat saya bisa mengerti semuanya. Gitu. Ya, tetap ada batasan-batasan yang harus kita sadari dan kita harus bisa melewatinya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya, justru Pak Pendeta sudah menekankan orang-orang beragama tuh mestinya hidupnya dengan hati yang luas. Kalau bisa tuh belajarnya seluas samudra. Ya, Justru harus makin rendah hati penting rendah hati. untuk supaya bisa terus-menerus diisi ya, dan spiritualitasnya juga bisa semakin mendalam. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik teks yang kaya ini, Injil Yohanes pasal 17, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini mengulik Injil Yohanes 17 dan kita akan akhiri dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, Kristus Engkau hadirkan supaya kami boleh menjadi milik-Mu setelah kami diperbudak oleh kuasa dosa. Karena itu, semakin kami percaya dan beriman kepada Kristus, semakin kami dimampukan melepaskan diri dari kuasa dunia dan kami hidup sebagai milik Engkau. Karena itu Bapa, melalui Kristus pula Engkau menyingkapkan hakikat dirimu. Melalui Kristus kami mengenal siapakah Engkau, Allah yang penuh kasih. Bahkan Engkau mengasihi kepada setiap orang, setiap pribadi, bahkan kepada pribadi yang menolak Engkau. Karena itu mampukan kami, dengan role model dari Kristus, kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kepada anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang berbeda, kepada pasangan kami yang mempunyai perbedaan yang signifikan, kepada kawan rekan sekerja kami, kepada tetangga, bahkan kepada orang-orang yang menolak, yang membenci, yang memusuhi kami. Kami diberikan cinta kasih-Mu, cinta kasih Allah Trinitas, yang dapat menampung bagikan samudra dalam keluasan, kerahiman, dan pengampunan. Melalui Kristus kami diajar bagaimana kami mengasihi, mengampuni, menerima setiap orang secara utuh. Bapa, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami makin menghidupi Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya banyak orang melalui program ini mengenal Engkau dan terpanggil menjadi percaya kepada Kristus. Demikian doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.